Di malam yang gelap, ketika ribuan langkah kaki jemaah umrah bergema di lantai marmer putih Masjidil Haram, seorang lelaki, Khalid, berdiri di sudut yang tak terlihat. Ia merasa kosong. Tidak ada rasa damai yang ia cari selama bertahun-tahun. Setiap kali ia mencoba berdoa, hatinya penuh dengan keraguan dan penyesalan yang tak ia mengerti. Ada dosa yang tak terucap, yang membebani jiwanya. Meski ia tak tahu dosa apa itu, Khalid merasa seolah Tuhan tidak mendengar doanya. Ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika ia menatap Ka'bah yang bersinar di bawah cahaya bulan, tubuhnya gemetar. Namun, bukan karena kehikmatan, melainkan ketakutan yang datang tanpa sebab. Khalid datang ke Makkah dengan harapan menemukan ketenangan. Dia berharap dengan mengelilingi Ka'bah, berzikir, dan sujud di hadapan Tuhan, semua penyesalan akan sirna. Tapi semakin banyak ia berdoa, semakin berat perasaannya. Setiap putaran tawaf seolah membawa kepadanya bayangan masa lalu. Setiap kali ia mencoba melepaskan, kenangan itu kembali menempel lebih kuat. Ia melihat jemaah lain yang tampak begitu khusyuk. Air mata mengalir dari wajah mereka saat mereka berdoa, seolah-olah mereka telah menerima pencerahan yang ia cari. Mengapa ia tidak merasakannya? Kenapa aku di sini, kalau hatiku tak bisa bersih? Tanyanya dalam hati, sambil melangkah keluar dari pelataran Ka'bah menuju tempat yang lebih sepi di dekat pintu keluar. Di sudut yang remang-remang, ia melihat seekor kucing hitam, meringkuk di pojok. Kucing itu menatapnya tajam. Ada sesuatu di matanya yang terasa familiar. Hari demi hari berlalu, dan setiap malam Khalid mendapati dirinya kembali ke sudut itu. Kucing hitam itu selalu ada di sana, seolah menantinya. Tidak ada yang aneh tentang kucing itu, kecuali tatapannya yang dalam, seakan mengetahui sesuatu yang Khalid tidak tahu. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Khalid mendekati kucing itu dan duduk di sebelahnya. Tanpa sadar, ia mulai berbicara. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa merasa damai di sini. Apakah ada yang salah denganku? Apakah aku sudah terlalu berdosa sehingga Tuhan menutup pintunya untukku? Suaranya serak, hampir seperti gumaman. Kucing itu hanya menatapnya, namun dalam diamnya ada sesuatu yang menakutkan. Khalid merasa seolah kucing itu adalah cerminan dari dirinya, gelap, sunyi, dan penuh misteri. Jika kau bisa berbicara, lanjut Khalid dengan tawa pahit, mungkin kau bisa memberitahuku apa yang salah denganku. Saat ia berdiri untuk pergi, ia merasakan sentuhan lembut di kakinya. Kucing itu menggosokkan tubuhnya ke kaki Khalid, seperti memberi isyarat untuk tidak meninggalkannya. Hari-hari berikutnya Khalid merasakan perubahan aneh. Ia mulai merasa terisolasi dari jemaah lain. Orang-orang tidak lagi melihatnya. Ketika ia mencoba berdoa di tengah kerumunan, seolah-olah ia berada di dunia lain. Mereka melangkahi seolah-olah ia tidak ada. Rasa takut mulai merasuk ke dalam hatinya. Apakah ia telah menjadi hantu di antara yang hidup? Suatu malam, setelah tawaf yang panjang, Khalid kembali menemui kucing hitam itu. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Kucing itu tidak hanya menatapnya, tapi suaranya terdengar. Bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam suara yang samar, seperti bisikan di dalam pikirannya. Dosa, bisikan itu berkata. Kau telah lupa. Khalid terhenyak. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba menenangkan pikirannya, namun bisikan itu tidak hilang. Apa maksudmu? Apa yang telah aku lupakan? Tanyanya, meskipun ia tahu kucing itu tidak akan menjawab. Namun, bisikan itu terus mengalir di dalam pikirannya. Dosa yang kau simpan di dalam hati. Tiba-tiba Khalid merasakan kilasan memori yang datang dengan cepat.
Sesuatu yang ia coba lupakan selama bertahun-tahun. Pengkhianatan. Kebohongan. Sesuatu yang pernah ia lakukan jauh sebelum ia menjadi jemaah umrah. Dosa yang ia pikir sudah terkubur dalam-dalam. Keesokan harinya, Khalid merasakan tubuhnya mulai berubah. Bukan hanya perasaannya yang semakin berat, tetapi fisiknya juga. Di depan cermin, matanya tidak lagi seperti matanya sendiri. Ada sesuatu yang hitam, dingin, dan tak manusiawi dalam tatapan itu. Setiap malam, ia melihat bayangan dirinya semakin menyerupai kucing hitam yang selalu menantinya di sudut masjid. Ia berusaha melawan. Ia mencoba berdoa lebih keras, membaca ayat-ayat suci lebih lama, berharap bisa membebaskan dirinya dari kutukan yang ia rasakan. Namun, semakin ia berdoa, semakin ia merasa terjebak. Akhirnya, ia sadar bahwa doa tanpa pengakuan dosa tidak akan membawanya kemana-mana. Malam itu, Khalid jatuh bersujud di hadapan Ka'bah, tubuhnya gemetar, air mata membasahi lantai dingin. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dosa yang telah lama ia simpan dalam hati. Ia memohon ampun dengan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saya telah berdosa, ya Allah. Saya telah berdosa, dan saya takut tidak ada jalan kembali. Saat ia bangkit dari sujudnya, kucing hitam itu muncul di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Namun kali ini, Khalid tidak merasa takut. Ia menatap kucing itu, dan dalam diamnya, ia merasakan pengertian. Pengampunan datang ketika kita siap untuk mengakui kesalahan kita dan memohon ampunan dengan hati yang terbuka. Keesokan paginya, Khalid merasa ringan. Dia berjalan di sekitar Masjidil Haram, dan kali ini, orang-orang melihatnya. Seakan-akan beban yang membebani jiwanya telah terangkat. Kucing hitam itu tak pernah muncul lagi, dan Khalid tahu bahwa ia telah dilepaskan dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Kisah Khalid bukanlah tentang transformasi fisik, melainkan transformasi jiwa. Kucing hitam itu adalah simbol dari dosa yang ia simpan dalam hati, dosa yang ia coba lupakan namun terus menghantuinya. Masjidil Haram, tempat suci yang seharusnya menjadi tempat pembersihan jiwa, menjadi tempat Khalid bertemu dengan bayangan gelap dirinya sendiri. Kita semua membawa beban dosa, beberapa kita akui, beberapa kita sembunyikan. Namun dalam tempat yang suci, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Khalid belajar bahwa pengampunan sejati hanya datang ketika kita mampu menghadapi kegelapan dalam diri kita sendiri dan berani memohon ampun dengan kejujuran. Dan ketika ia akhirnya menemukan kedamaian, ia sadar bahwa kucing hitam itu tidak pernah benar-benar ada di luar dirinya, melainkan bagian dari dirinya yang perlu dihadapi, diterima, dan dilepaskan.